palsu akan muncul dan menyesatkan berapa orang? Banyak orang, tidak disebutkan sedikit orang. Nah, ini adalah keterangan tentang munculnya nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Referensi yang kedua tentang munculnya nabi palsu di dalam Matius 24 terdapat dalam Matius 24 ayat 24. Ini referensi kedua. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan, perhatikan, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saudara garis bawahi itu, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara perhatikan, referensi ayat yang pertama yang kita baca adalah nabi palsu itu muncul sebelum pintu kasihan ditutup, yaitu sebelum kekejian yang membinasakan itu terjadi. Masih ingat nabi palsu muncul setelah bencana-bencana, bukan? Artinya referensi yang kita baca pertama, nabi palsu ini muncul sebelum pintu kasihan ditutup. Referensi kedua yang kita baca Matius 24 ayat 24 adalah munculnya nabi palsu setelah undang-undang hari Minggu itu dikeluarkan. Orang-orang benar, umat-umat Tuhan melarikan diri, dan terjadi masa kesukaran yang hebat yang besok kita akan bahas secara detail. Artinya pintu kasihan sudah ditutup waktu itu, lalu muncul juga nabi-nabi palsu. Nah, mengapa ini terjadi? Kita simpan dulu, saudara jangan jangan lupa datang besok malam. Kita simpan itu untuk besok malam. Oke? Nah, sekarang pertanyaan, akan seperti apa nabi palsu itu di akhir zaman? Akan seperti apa penampakan mereka? Supaya kita bisa mengenal bahwa di sekitar kita ada nabi palsu. Nah, saudara yang kekasih, jangan lupa bahwa nabi palsu yang akan kita bicarakan ini bukanlah mereka yang datang dari dunia sekular. Nanti kita akan perhatikan bahwa nabi palsu ini muncul dari dalam umat Tuhan. Jadi akan seperti apa mereka di akhir zaman? Untuk menjawab ini, saudara yang kekasih, kita perlu pergi kembali ke Taurat Musa, ke tulisan Nabi Musa. Bagi saudara yang pernah hadir di beberapa Vesper yang lalu ketika saya membahas tulisan Musa sebagai dasar dari semua Alkitab yang lain. Karena saudara yang kekasih, tulisan Musa sesungguhnya adalah dasar dari semua doktrin yang gereja Masih Advent hari ke-7 atau semua doktrin Alkitab itu berdasar. Saudara bisa sebut doktrin apa saja, semuanya dasarnya dari buku, dari kitab Musa. Doktrin Sabat dari kitab Musa, doktrin perpuluhan dari kitab Musa, doktrin haram dan halal dari kitab Musa, doktrin penata layanan dari kitab Musa. Saudara bisa sebut doktrin apa saja, semua dasarnya berasal dari tulisan kitab Musa. Termasuk munculnya nabi palsu, dasarnya juga dari tulisan Nabi Musa. Dengan kata lain, setelah kita membaca referensi Musa, tulisan Musa tentang nabi palsu, kita bisa mengenal karakteristik dari nabi palsu yang akan muncul kemudian. Apa saudara mengikuti pembahasan saya? Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita, buku Ulangan 13. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Berkata demikian: apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Dari mana muncul seorang nabi kata ayat ini? Dari tengah-tengah bangsa Israel. Oke? Dari tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi
Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apa pernah kita baca ini sebelumnya? Tadi di buku Matius. Nabi palsu di buku Matius, apa yang mereka buat? Tanda-tanda dan mujizat. Apa itu juga ada di tulisan Musa? Ya, kenapa? Tulisan Musa adalah dasar dari yang lain. Oke? Nah, kemudian kita teruskan. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Sampai di situ dulu. Apa yang dibuat oleh nabi palsu di sini? Mengajak orang untuk mengikuti Allah yang lain. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Mereka juga mengajak orang bukan hanya mengikuti Allah yang lain, tapi menyembah Allah yang lain itu, gantinya menyembah Allah pencipta. Oke, mari kita teruskan ayat tersebut. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya. Saudara, ini sangat mirip dengan ekspresi yang terdapat di kitab Wahyu, bahwa kita diminta untuk menyembah, menuruti perintah-perintah Allah. Oke? Kamu harus mendengarkan kepadanya, kamu harus berbakti dan berpaut. Kemudian terus, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Luar biasa hukumannya, saudara. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud, perhatikan, untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Dari ayat-ayat ini kita mendapatkan beberapa karakteristik dari nabi palsu. Yang pertama, nabi palsu ini muncul dari antara umat Allah, tidak muncul dari bangsa yang lain. Kemudian kedua, nabi palsu ini mengajak umat Tuhan untuk melakukan praktik penyembahan berhala, gantinya menyembah Allah pencipta. Yang ketiga, mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Lalu yang berikut, mereka menuntun orang untuk meninggalkan Tuhan dan tidak mematuhi hukum-hukum Tuhan. Yang terakhir, mereka meminta orang untuk menyembah Allah yang lain. Ini karakteristik dari nabi palsu dari ayat yang kita baru baca. Nah, perhatikan saudara yang kekasih, ini adalah dasar dari karakteristik nabi-nabi palsu yang akan muncul kemudian. Saudara ingat baik-baik. Nah, sebelum kita membaca beberapa ayat untuk menerangkan lebih jauh tulisan Nabi Musa ini, maka perlu kita mengetahui lebih dahulu peran Nabi Allah yang benar. Kalau tadi nabi palsu, sekarang kita harus cari mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah setelah mereka meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Israel tidak meninggalkan Tuhan, Allah tidak akan memunculkan nabi. Tapi sekali Israel berpaling dari Tuhan atau meninggalkan jalan Tuhan, Allah memunculkan nabi untuk apa? Memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang semula yang mereka telah tinggalkan. Sudah tangkap maksud saya? Oke. Nah, jadi nabi ini tidak menyampaikan kebenaran yang baru, tapi menyampaikan kebenaran yang sudah ada sebelumnya yang telah dilupakan oleh umat Tuhan. Contohnya Elia.
Apa kata Alkitab tentang peran Elia? Saudara baca di kitab suci buku Maleaki, Elia adalah nabi yang akan membuat hati bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada siapa? Kepada bapa. Memulihkan hubungan yang telah rusak. Sekarang mari kita baca buku Yeremia 35 ayat 15 dan 16. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, apa disebutkan di sana? Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Sudah lihat itu fungsi nabi? Mengembalikan umat Tuhan. Lalu kalimat berikut, perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi saudara lihat, berdasarkan ayat ini fungsi nabi yang benar, apa saudara? Setelah kita baca tadi, memanggil umat Tuhan untuk kembali dari jalan yang jahat, untuk kembali. Lalu memperbaiki perbuatan-perbuatan umat Tuhan yang jahat, menegur dosa mereka supaya mereka bertobat. Lalu mereka memperingatkan orang Israel untuk tidak mengikuti Allah yang lain. Itu fungsi nabi yang benar dalam ayat ini, ada 3. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh nabi palsu di zaman perjanjian lama. Ini penting untuk kita mengerti, saudara yang kekasih. Oleh karena nanti kita akan lihat peran nabi palsu ini dari zaman ke zaman, bahkan sampai akhir zaman tetap sama, tidak berubah. Mereka melakukan yang sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh nabi yang benar. Jadi gampang untuk mengenal mereka. Kita cari tahu dahulu mana yang benar. Kalau kita sudah kenal mana yang benar, otomatis yang berlawanan dengan yang benar, itulah yang palsu. Nah, saudara ingat pada malam sebelumnya, kita telah membahas bagaimana bahwa pada saat Yerusalem itu dikepung, dan hendak nabi palsu. Mari kita lihat satu demi satu apa yang mereka lakukan. Yesaya pasal 28 ayat 7. Yesaya 28 ayatnya yang ke-7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Apa yang nabi palsu lakukan di sini, saudara? Ya, mereka minum anggur yang memabukkan, sehingga mereka tidak sanggup lagi membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan. Kenapa? Karena sudah mabuk. Saudara yang kekasih, apakah di buku Wahyu muncul juga pentingnya masalah anggur ini? Saudara pernah baca di buku Wahyu? Wahyu pasal 17 ayat 2 menyebutkan perempuan pelacur besar itu dengan apa dia di tangannya dia? Anggur cawan yang memabukkan. Siapa yang dia mabukkan? Seluruh dunia. Anggur ini adalah lambang ajaran-ajaran sesat yang memabukkan dunia. Nah, saudara, kalau saudara ketemu orang mabuk, lalu saudara ajar tentang sabat, dia bisa mengerti kira-kira? Saya masih bicara bukan mabuk rohani, mabuk setiap hari. Kalau minum alkohol begitu kan, mabuk kan? Lalu saudara injili dia. Bisakah dia bertobat? Bisakah dia berpikir rasional kalau dia sementara mabuk? Tidak bisa. Demikian pula spiritual speaking. Berbicara tentang rohani, kalau dia sudah mabuk dengan kepalsuan, sulit untuk diterangkan yang benar. Nah,
Saya pernah ketemu saudara dengan seorang pendeta yang memang pemabuk. Satu kali saya tugas di satu jemaat dan bersahabat dengan pendeta dari jemaat tetangga. Pendeta ini pemabuk. Sudah tahu apa yang dia buat? Sebelum dia berkhotbah, dia duduk bersama anggotanya di satu meja berkeliling. Mereka minum sama-sama dengan anggotanya. Sampai-sampai jubahnya itu lubang-lubang karena rokok yang dia mungkin tidak sadari. Jubah pelayannya itu penuh dengan lubang-lubang rokok. Karena apa saudara? Dia minum bersama dengan anggota jemaatnya. Karena pendetanya pemabuk, anggotanya juga pemabuk. Sudah lihat itu? Sekarang pertanyaan, apakah ada di buku Wahyu? Tadi sudah kita bahas, kita lewatkan saja kalau begitu ya. Nah, saudara yang kekasih, sekarang kita akan membaca dari beberapa ayat dari kitab Yeremia. Mengapa? Karena Yeremia adalah nabi yang hidup beberapa saat menjelang Yerusalem itu dihancurkan. Dan kita tahu bersama bahwa di tulisan Yeremia mengenal beberapa nabi palsu yang muncul, yang menyesatkan orang-orang Israel menjelang runtuhnya Yerusalem yang pertama di zaman perjanjian lama. Kita perlu mengenal karakteristik nabi palsu di zaman perjanjian lama. Ini alasannya saudara, kita harus tahu karakteristik nabi palsu zaman perjanjian lama. Karena karakteristik ini juga akan muncul ketika Yerusalem dihancurkan kali yang kedua tahun 70. Dan juga karakteristik ini yang akan muncul pada akhir zaman menjelang Yesus akan datang. Mari kita baca Yeremia pasal 6. Ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Itu satu, mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Nah, tipu di sini saudara konteksnya adalah berbicara tentang transaksi bisnis. Saudara pernah dengar ada pendeta juga berbisnis? Banyak saudara. Sementara dia melayani jemaat, dia juga punya perusahaan atau punya usaha bisnis. Ada saudara. Oke? Jadi semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, apa saudara katanya? Peace. Peace, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kekejian. Jangan lupa ini kata kunci kita beberapa malam, kata kekejian. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Sekarang saudara yang kekasih, untuk mencari tahu lebih jelas, mari kita kembali baca tulisan Yeremia. Kita akan membaca beberapa ayat dari buku Yeremia. Pasal 23 ayat 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Lalu dengar, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oh saudara yang kekasih, akan ada nabi, bukannya melihat orang buat jahat, bukannya dia menegur, tapi apa yang dia buat? Damai sejahtera bagi kamu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Artinya mereka setuju dengan perbuatan najis dari orang-orang Israel. Saudara yang kekasih, di masa sekarang ini banyak pengkhotbah yang disenangi orang. Kenapa pengkhotbah banyak disenangi orang zaman sekarang? Karena yang mereka khotbahkan adalah yang menyenangkan telinga pendengar.
Mereka tidak menegur dosa umat. Mereka setuju dengan praktek dosa yang umatnya lakukan. Dan mereka hanya mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang enak di telinga. Dan itu banyak di dunia Kristen sekarang ini. Tidak menegur dosa umat. Nah, saudara yang kekasih, kemudian Yeremia juga menyebutkan nabi palsu kalau mereka berbicara atau bernubuat, mereka akan bernubuat demi nama Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan ketika mereka berbicara. Mari kita baca Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 16. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Saudara dengar itu? Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Sudah lihat? Nabi-nabi palsu ini bernubuat menggunakan nama siapa? Nama Tuhan, karena mereka muncul dari mana? Dari luar atau dari dalam? Muncul dari dalam. Satu ayat lagi saudara yang kekasih, Yeremia pasal 27 ayat 9 sampai 15, tapi saya akan loncat beberapa ayat supaya tidak terlalu panjang. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Lalu dengar, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Saudara yang kekasih, sulit memang membedakan mana palsu, mana asli, karena semuanya menggunakan nama Tuhan. Tapi dengan karakteristik yang akan kita pelajari, kita akan dengan mudah mengenal mana palsu, mana asli. Nah, kemudian ini penting juga bahwa nabi palsu seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menguatkan hati para pelanggar-pelanggar hukum, bukannya menegur, mereka menguatkan praktek-praktek orang yang melanggar hukum Tuhan. Mari kita baca Yeremia 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Apa yang mereka buat, saudara? Menguatkan hati orang yang berbuat baik? No, berbuat apa? Berbuat jahat. Sehingga ini akibat penyesatan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Saudara yang kekasih, nabi palsu biasanya akan cenderung menyenangkan hati orang. Perhatikan apa yang Nabi Allah lakukan yang sebaliknya. Kalau tadi yang palsu kita lihat, sekarang apa yang Nabi Allah lakukan sesungguhnya sebagai kontradiksi dari yang tadi. Yeremia 23 ayat 20-22. Maka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Lalu dengar, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, ini kata Tuhan, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Apa yang Nabi Allah akan lakukan kalau melihat orang buat jahat? Apa mereka akan menguatkan atau setuju dengan perbuatan mereka? Apa yang akan Nabi Allah yang benar lakukan? Mereka akan memanggil orang-orang jahat ini supaya kembali. Mereka akan menegur
tidak membiarkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah? Mereka membawa membawa orang kembali kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi palsu? Setuju dengan praktek-praktek kejahatan. Bahkan mereka berkhotbah, peace, peace. Nah, saudara yang kekasih, masalah bagi nabi palsu ini adalah bukan karena nubuatan mereka tidak digenapi. Contohnya mungkin mereka bernubuat Yerusalem akan binasa, tapi nyatanya tidak binasa. Bukan di situ masalahnya pada nabi palsu. Tapi masalah pada nabi palsu adalah gantinya mereka menegur dosa umat, menegur dosa manusia, mereka membiarkan atau mereka menyetujui manusia untuk berjalan bukan di jalan Tuhan. Ini letak prinsip yang salah dari nabi palsu. Mereka membawa orang untuk melanggar firman Tuhan dan melakukan praktek penyembahan berhala. Sekarang kita pindah kepada Nabi Yeskiel. Tadi Jeremia, sekarang Yeskiel. Kenapa Yeskiel juga saya kutip saudara? Karena Yeskiel dan Jeremia dua-duanya adalah nabi yang hidup beberapa saat menjelang Yerusalem yang pertama dihancurkan. Mereka hidup di zaman nabi-nabi palsu yang muncul yang menyesatkan orang-orang. Ini kata Yeskiel dari buku Yeskiel 22 ayat 24 sampai 26. Mungkin beberapa di antara saudara familiar dengan ayat ini. Berkata demikian, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, lalu apa lagi? Harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Apa baik hati ini nabi-nabi ini? Mereka merampas barang orang. Lalu dengar, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Artinya mereka ini mempersulit janda-janda ini dengan mencari untung, mengambil barang-barang mereka. Kemudian imam-imamnya, ini imam Israel saudara, memperkosa hukum Tauratku, menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pernahkah saudara ketemu dengan pendeta jenis begini? Yang mengatakan, oh it's okay, makan aja, apa saja kamu boleh makan. Yang penting itu tidak dimuntahkan, makan saja. Semuanya ini ciptaan Tuhan, baik, makan saja. Saudara pernah dengar itu? Mereka akan muncul sesuai dengan nubuatan, dan di zaman kita sudah bermunculan. Ada di sekitar kita, saudara yang kekasih. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa respons Israel terhadap praktek-praktek kepalsuan ini. Apa mereka marah kepada nabi palsu karena mengajarkan ajaran sesat? Mari kita baca Yeremia pasal 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku, umat siapa ini katanya, kata Tuhan? Umatku sendiri menyukai yang demikian. Tidak heran di dunia Kristen saudara, ketika pendeta katakan, oh it's okay, lakukan apa yang kamu suka lakukan, it's okay. Umatnya senang dengar. Jadi dalam hal ini siapa yang harus disalahkan? Nabi harus disalahkan atau umat yang harus disalahkan? Oh saudara yang kekasih, ini salah sendiri. Karena umat senang, mereka tidak keberatan dengan praktek nabi palsu, mereka justru senang dengan praktek nabi palsu, karena sesuai dengan juga kehidupan mereka. Nah, mari kita tinggalkan sekarang karakteristik nabi palsu di perjanjian lama. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru, karena pusat perhatian kita adalah nubuatan Matius pasal 24. Sekarang kita pindah
ke perjanjian baru. Nah, saudara yang kekasih, jangan lupa perjanjian lama dan praktek-praktek kepalsuan di dalamnya berlanjut terus sampai pada perjanjian baru. Dengan kata lain, ajaran-ajaran palsu di perjanjian lama akan juga nyata di dalam era perjanjian baru. Teks yang pertama atau ayat pertama kita di perjanjian baru dari Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 15, 16 dan kita loncat sampai 21, 23. Ayat itu berkata begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti apa, saudara? Seperti domba. Saudara tahu apa gambaran atau apa lambang domba dalam Alkitab? Siapa yang dilambangkan dengan domba dalam Alkitab? Yesus. Yesus, anak domba Allah. Jadi mereka ini sudah pasti berbicara atas nama siapa? Atas nama Yesus. Sama dengan di perjanjian lama? Ya, sama dengan di perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita nanti perhatikan di buku Wahyu juga ada yang seperti ini, yaitu binatang yang muncul dari dalam bumi seperti domba, bertanduk dua, tapi berbicara seperti apa? Naga. Nanti kita akan singgung sebentar. Kita loncat sekarang ayat yang berikut, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa ini cocok dengan pelajaran perjanjian lama yang baru kita bahas? Ya. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Apa nabi palsu di perjanjian lama mengadakan mujizat? Yes. Apa sama kalau begitu praktek perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya, sama. Lalu dengar, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setujukah saudara kalau saya katakan kejahatan sama dengan dosa? Setuju saudara? Atau saya kasih putar, dosa sama dengan kejahatan? Saudara setuju? Ya. Apa definisi dosa menurut Alkitab? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau begitu mereka ini disebutkan, hai, enyahlah kamu sekalian pelanggar-pelanggar hukum Allah. Saudara lihat koneksi atau hubungan nabi palsu perjanjian lama, mereka tidak patuh kepada hukum Allah, dan kembali terlihat nabi palsu di perjanjian baru. Sekarang kita pindah ke teks utama kita malam ini, Matius pasal 24. Yang pertama kita baca ayat 11 dan 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi sudah lihat, seperti yang malam lalu saya sudah sebutkan, bahwa ada hubungan yang erat antara bertambahnya kedurhakaan dan munculnya nabi palsu. Kenapa kedurhakaan itu bertambah-tambah? Apa? Ada sebabnya? Ya, apa penyebabnya? Penyesatan yang dilakukan oleh nabi palsu. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tepat
sama dengan karakteristik nabi palsu yang diurai oleh Nabi Musa dalam kitab Ulangan yang baru kita baca di awal pembahasan kita malam ini. Pertanyaan kalau begitu saudara, apakah nabi palsu di akhir zaman juga akan menyenangkan orang banyak? Ya atau tidak saudara? Apakah nabi palsu di akhir zaman akan menyenangkan banyak orang? Mari kita buka Lukas 6 ayat 26. Apa kata ayat ini? Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Jadi kalau ada orang memuji karena kita disenangi, hati-hati. Hati-hati. Kenapa saudara? Ayat selanjutnya. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Bagaimana nenek moyang kita memperlakukan nabi palsu di zaman dulu? Mereka menyenangi nabi palsu. Mereka setuju dengan nubuat-nubuat nabi palsu. Senang mereka. Kalau begitu dengan kekasih, di zaman sekarang kalau kita juga senang mendengar khotbah pendeta yang menyenangkan telinga, berbahaya. Sangat berbahaya. Dan banyak para pembicara atau para pemuka-pemuka agama yang menganut teologi kemakmuran atau teologi kesenangan, bisa disebutkan demikian. Jangan lupa saudara yang kekasih, Nabi tidak pernah dipanggil untuk memenangkan kontes kepopuleran. Nabi tidak pernah dipanggil untuk menjadi populer. Bahkan sudah tidak akan temukan satu nabi dalam Alkitab yang disenangi orang. Kenapa saudara? Karena nabi yang benar kerjanya apa? Menegur, mengajak orang supaya kembali kepada Tuhan. Istilah bahasa Inggris saudara, ini nabi palsu ini istilahnya meddler atau step on the toes. Artinya kita mencari gara-gara dengan kesenangan orang. Kalau kita menegur dosa orang, kita cari gara-gara dengan dia. Dan itu sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Allah, menegur dosa orang, menyatakan dosa sebagai dosa, dan mereka banyak dibenci. Mari sekarang kita baca Wahyu pasal 13 ayat 11. Wahyu 13 ayatnya yang ke-11. Kita akan lihat suatu nabi palsu muncul dari sana. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini saudara berbicara tentang binatang yang kedua yang muncul. Binatang yang pertama muncul dari mana dalam Wahyu pasal 13? Binatang pertama muncul dari dalam laut. Binatang yang kedua muncul dari dalam bumi. Bagaimana rupanya? Seperti anak domba, bertanduk dua, tapi berbicara seperti naga. Pertanyaannya, apa nama dari binatang yang kedua ini? Apa Alkitab memberi nama secara khusus kepada binatang yang kedua ini? Mari kita pergi ke Wahyu pasal 16 ayat 13. Siapa nama binatang yang kedua yang muncul dari dalam bumi ini menurut Alkitab? Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga, itu setan, dan dari mulut binatang, itu binatang yang pertama yang muncul dari dalam laut, dan dari mulut nabi palsu, binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Apa disebut oleh Alkitab dalam ayat ini? Binatang yang kedua? Nabi palsu. Oke? Nabi palsu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Pertanyaan saya adalah,
apakah nabi palsu ini yang adalah binatang kedua yang muncul dari dalam bumi ada hubungannya dengan nabi palsu di perjanjian lama dan di perjanjian baru? Ada atau tidak? Ya, karena binatang ini disebut nabi palsu. Kita sudah lihat tadi bahwa nabi palsu dari zaman ke zaman memiliki karakteristik yang sama. Untuk itu kita akan pelajari karakteristik dari binatang yang kedua ini. Nah, kita akan bicara sedikit. Sudah tahu bahwa domba, kata domba dalam kitab Wahyu kalau saudara hitung, itu disebutkan 29 kali. Dan 28 dari 29 kata domba ini ditujukan kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Satu-satunya kata domba yang digunakan bukan ditujukan kepada Yesus terdapat dalam Wahyu pasal 13 ayat 11, yaitu binatang yang muncul dari dalam bumi. Seperti apa katanya? Seperti anak domba. Nah, kalau begitu apakah nabi palsu atau domba ini atau binatang yang kedua ini akan mengaku diri sebagai Kristus sebagaimana nabi palsu sebelumnya? Ya, dia akan mengakui diri sebagai Kristus. Karena domba dalam kitab Wahyu adalah lambang siapa? Adalah lambang Yesus Kristus. Jadi binatang ini yang muncul dari dalam bumi akan muncul dan mengaku berbicara atas nama Yesus. Apa arti atau apa lambang tanduk? Karena binatang ini bertanduk dua, bukan? Iya kan? Bertanduk dua. Apa simbol tanduk dalam nubuatan? Saudara masih ingat? Saudara masih ingat nubuatan dalam Daniel pasal 8? Ada domba bertanduk dua, satu rendah, satu tinggi. Satu adalah melambangkan kerajaan Media dan satu adalah kerajaan Parsi. Kalau begitu tanduk lambang apa sudah dalam Alkitab? Kerajaan. Oke? Lambang kerajaan. Artinya dalam satu kerajaan ada dua kekuasaan. Ada dua kuasa dalam satu kerajaan. Itulah juga simbol binatang dalam Wahyu pasal 13 sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau begitu, binatang yang kedua ini yaitu domba atau nabi palsu ini adalah satu, bisa saya sebutkan, satu negara dengan berapa kekuasaan? Dengan dua kekuasaan. Dan dua kekuasaan ini pasti dikenal atau mengenal Yesus. Atau juga dikenal oleh Yesus. Karena domba adalah lambang Yesus. Nah, kalau begitu saudara, kerajaan yang mana yang dikenal oleh Yesus? Yang dalam satu kerajaan memiliki dua kuasa. Saudara pasti masih ingat kalimat Yesus yang mengatakan, berilah kepada kaisar apa yang menjadi kaisar punya. Berilah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada berapa kekuasaan yang Yesus kenal dari pembicaraan itu? Ada dua. Saudara masih ingat? Yesus berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanmu dari dunia ini, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus mengenal berapa kerajaan di sini kalau begitu? Dua kerajaan. Kerajaan kekuasaan sipil dan kekuasaan agama. Sadarkah saudara bahwa kita juga sekarang ini sementara menjadi atau adalah anggota dari dua kerajaan? Sementara kita berada di gereja, mengikuti ibadah, kita warga kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kita adalah milik Yesus, kerajaan sorga. Tapi saat kita keluar lalu ikut pilkada atau bayar pajak,
kita bayar pajak, ikut pilkada dan lain sebagainya. Kita adalah warga kerajaan mana? Ya, kerajaan Indonesia, kerajaan sipil. Kalau begitu ada berapa kerajaan, saudara yang kekasih? Ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan sipil atau kekuasaan sipil dan kekuasaan agama. Masih ingat saudara dalam Matius pasal 16 ayat 18, Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan itu. Jadi gereja, saudara, dalam pengertian Yesus adalah juga kerajaan. Jadi kerajaan agama dan kerajaan sipil. Saudara bisa ikuti pembahasan saya? Apa ini cukup jelas di pandangan saudara? Nah, dengan kata lain, binatang yang muncul dari dalam bumi yang dalam Wahyu pasal 13 ini adalah memiliki satu kekuasaan dalam satu negara, tapi dengan 2 kekuasaan. Kalau begitu negara apa ini, saudara? Tadi malam kita sudah bahas. Ya? Negara apa yang sangat berkuasa, yang mengulangi kembali perkataan Yesus yang tadi, berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya, apa yang kepada Allah berikanlah kepada Allah. Itulah negara Amerika Serikat. Kita sudah pelajari tadi malam, saudara yang kekasih, tentang kekejian yang membinasakan, dan itu sudah jelas dalam pelajaran kita tadi malam. Dan kekuasaan ini akan kembali memaksakan undang-undang hari Minggu yang kita bahas tadi malam. Namun ada orang berkata, pendeta, tidak mungkinlah itu terjadi di Amerika. Amerika adalah the land of freedom. Bagaimana mungkin pemaksaan hati nurani, kebebasan beragama dipaksakan di satu tanah atau negeri yang meninggikan kebebasan? Tadi malam kita sudah urai bahwa pernah sekali di Amerika Serikat tahun 1888 undang-undang hari Minggu pernah dijalankan. Ada orang masuk penjara, ada yang kena sanksi denda karena tidak mau patuh kepada hukum yang dikenal waktu itu sebagai the blue law. Dan yang terjadi sekarang adalah, saudara, Protestan aliran konservatif akan bergabung dengan Amerika dan kepausan, dan mereka akan berbicara seperti naga. Apa maksudnya mereka akan berbicara seperti naga? Artinya mereka akan menjalankan keinginan dan rencana dari siapa? Dari setan. Nah, sebagai bagian terakhir saya akan membacakan beberapa kutipan ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa kemurtadan akhir zaman sangat berhubungan erat dengan pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Masih ingat di bagian awal khotbah, prinsip yang dilanggar oleh nabi palsu yang paling utama adalah mereka mengajak orang untuk melanggar apa? Untuk melanggar hukum Allah. Kalau begitu di akhir zaman, isu kemurtadan juga akan erat hubungannya dengan pelanggaran hukum Allah. Mari kita baca beberapa ayat. Yang pertama Matius 24 yang kita sudah baca tadi. Matius 24 ayat 11 dan 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mengapa bertambah kedurhakaan, saudara? Karena penyesatan. Apa penyesatan itu? Mengajak orang untuk apa? Melanggar hukum Allah. Karena kedurhakaan adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah. Kemudian saudara nanti baca di rumah 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 juga menubuatkan tentang munculnya manusia durhaka. Kenapa disebutkan manusia durhaka? Karena manusia yang akan nantinya didefinisikan sebagai Roma kepausan akan mengajak orang untuk melangkahi hukum Allah.
Kemudian di Matius 7 tadi juga kita sudah baca bahwa orang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Mereka ternyata bukan melakukan kehendak Allah, tapi mereka melangkahi hukum-hukum Allah. Namun yang menarik saudara yang kekasih, di akhir zaman banyak orang melangkahi hukum Allah, tetapi akan tetap ada sekumpulan umat Tuhan yang akan terus dan setia, patuh dan menuruti 10 hukum Tuhan. Itulah yang dicatat dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 17. Ini ayat Advent saudara kan? Semua orang Advent tahu ini kan? Apa bunyinya saudara? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi apa Allah memiliki umat di akhir zaman yang tetap setia? Ya, ada saudara yang kekasih. Nah, sekarang mari kita baca satu ayat yang sangat menarik. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam ayat ini yang sangat erat hubungannya dengan penyesatan. Kita baca Wahyu pasal 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20. Simak baik-baik ayat ini. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Kita bicara tentang dua binatang tadi yang pertama kita sudah baca. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Apa karakteristik dari nabi palsu? Melakukan apa? Tanda-tanda mujizat. Lalu dengar kalimat berikut. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Kalau begitu siapa yang akan disesatkan oleh nabi palsu ini menurut ayat ini saudara? Siapa yang akan disesatkan? Mereka yang telah menerima tanda binatang. Kalau begitu, bagi umat Tuhan yang setia yang tidak menerima tanda binatang, apa mereka akan tersesat? Absolutely not. Pertanyaan kedua adalah, apa yang nabi palsu atau binatang ini lakukan untuk menipu orang-orang menurut ayat tadi? Apa yang mereka buat untuk menipu orang? Saudara baca ayat tadi bukan? Mereka melakukan ini adalah untuk menuntun orang menerima tanda. Menerima tanda apa saudara? Menerima tanda binatang. Apa saudara bisa mengikuti pembahasan saya malam ini? Baik. Sebagai penutup, saya ingin baca satu kutipan Ellen G. White sebagai penutup kita pada malam hari ini. Dari Signs of the Times 31 Maret 1898. Kutipan yang sangat powerful. Mereka yang mengabaikan Sabat Tuhan Allah dengan menguduskan hari pertama dalam pekan, mempersembahkan api asing kepada Allah. Saudara dengar tuh? Itu adalah sabat asing yang ia tidak pernah perintahkan. Apakah ia akan menerimanya dari tangan mereka? Manusia telah melihat banyak penemuan-penemuan. Mereka telah mengambil satu hari biasa yang Allah tidak pernah kuduskan dan membungkusnya sebagai satu hari yang kudus, dan membungkusnya dengan hak istimewa yang kudus. Mereka telah mendeklarasikan sebagai satu hari yang kudus, tapi itu tidak menyebabkan hari itu kudus. Mereka tidak menghormati Allah dengan menerima lembaga manusia dan menyatakan kepada dunia sebagai satu hari Sabat Kristen yang tidak pernah diperintahkan Allah.
Lalu dengar, sebagaimana Nadab dan Abihu, mereka mempersembahkan sesuatu yang biasa menggantikan sesuatu yang kudus. Saudara baca Imamat pasal 10, saudara akan temukan kisah Nadab dan Abihu. Apa dosa mereka, saudara? Mereka mempersembahkan api yang biasa, lalu mereka anggap itu suci dan mereka mau persembahkan kepada Allah. Apa akibatnya? Kematian. Cerita yang terbalik dari kejadian Nadab dan Abihu terdapat dalam Daniel pasal 5. Sudah ingat Raja Belsasar? Apa yang dia buat? Dia mengambil sesuatu yang kudus dan dia perlakukan sebagai sesuatu yang tidak kudus. Apa akibatnya? Kematian. Saudaraku yang kekasih, Allah tidak menerima sesuatu yang biasa sebagai sesuatu yang kudus. Allah tidak menerima sesuatu yang biasa lalu kita anggap itu kudus. Malah ia mengharapkan kita untuk memperlakukan sesuatu yang kudus sebagai sesuatu yang kudus. Jangan sampai kita memperlakukan sesuatu yang kudus sebagai sesuatu yang tidak kudus, akibatnya kematian. Jadi, jika Allah menerima, saudara yang kekasih, ini menarik ini saudara. Jika Allah menerima hari pertama dalam pekan sebagai hari Sabat orang Kristen, maka Allah harus minta maaf lebih dulu sama Nadab dan Abihu. Kenapa saudara? Karena Nadab dan Abihu mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus sebagai sesuatu yang kudus. Jadi kalau Allah setuju dengan penyembahan hari Minggu sebagai hari yang tidak pernah dia kuduskan sebagai sesuatu yang kudus, maka ia harus minta maaf lebih dulu kepada siapa? Kepada Nadab dan Abihu. Jadi, perhatikan. Menurut saudara, apa yang akan terjadi bila kita mengambil hari pertama dalam minggu dan mempersembahkan kepada Allah sebagai sesuatu yang kudus? Menurut saudara apa yang akan terjadi? Menurut saudara apa yang Allah rasakan bila kita memperlakukan Sabat yang kudus sebagai sesuatu yang tidak kudus? Menurut saudara apa yang akan Allah rasakan? Pertanyaan terakhir, siapa oknum di balik penyesatan ini? Pendeta-pendeta. Saya sudah ber-KKR di berbagai tempat, dan setiap kali saya melawat beberapa orang, kalimat yang selalu muncul dari orang-orang adalah, pendeta, itu kata pendeta saya memang ini. Pendeta saya bilang memang hari Minggu. Pendeta saya bilang memang ini, memang ini, memang ini. Siapa yang melakukan penyesatan saudara? Para pendeta-pendeta. Ingat akan dua hal ini saudara yang kekasih. Bahwa Nabi Allah selalu mengajak manusia untuk menghormati hukum Tuhan, menghormati Sabat Tuhan, dan mengajak orang untuk menyembah Allah pencipta alam semesta pada hari Sabat. Nabi palsu sebaliknya mengajak orang untuk melangkahi hukum Allah dan menuntun orang kepada penyembahan yang palsu. Pertanyaan penutup, suara siapa yang kita mau pilih? Suara Allah melalui nabinya yang benar atau suara setan melalui nabinya yang palsu? Semoga kita akan memilih yang tepat dan benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Engkau telah membuka suatu tabir kebenaran yang banyak menipu orang. Dan kami berdoa Bapa, kiranya penipuan dan penyesatan ini tidak akan menimpa kami. Ketika kami membentengi pikiran kami dengan firman-Mu, memperdalam penelitian kami akan kehendak-Mu, dan mendekatkan hubungan kami dengan Tuhan, lewat berdoa dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Engkau, maka kami memiliki jaminan terlindung dari penyesatan yang hebat ini. Oh Bapa di sorga,
Biarlah kami akan boleh melihat wajah-Mu dengan penuh kemenangan bila Engkau datang nanti. Dan bukan hanya kami Tuhan, kiranya akan lebih banyak orang lagi memilih berpihak kepadamu. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami malam ini. Sertai perjalanan kami pulang dan kembalikan kami besok untuk melanjutkan pembahasan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.